Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, bank-bank secular. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 Penin, dan terakhir Cepin. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 645 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya BJTM biasa aja nih, malah terlihat ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BJTM belum kemana-mana juga ya, lambat gerak nih. Kalau Bapak Ibu tertarik, ada pulang bulan Juli bisa naik. Jadi kondisi seperti ini cukup menarik. Candle doji-nya untuk bulan Juni tutupannya di 645 dan low-nya juga sama di 640. Jadi ada peluang lah naik. Semoga aja dia bisa retest. Kalau dilihat dari time frame bulanan nih, neckline atau yang dulunya support kuat tuh ke 706.80. Lumayan kalau dia naik ke situ kan sekitar 5% apa 7% ya. Kalau Bapak Ibu berminat untuk swing pendek juga bisa nih. Simpan di bulan Juli. Tapi ini disclaimer ya. Kalau saya lihat sih ada peluang untuk dia technical rebound di bulan Juli. Mungkin ya tadi bisa naik sekitaran 4-7%. Ya kalau dapat segitu kan lumayan. Sahamnya juga bagus, aman pergerakannya. Kalau nggak pakai stop loss juga ya nggak masalah lah ya. Dividennya juga besar kan, sekitar 6-7%. Menarik harusnya BJTM, tapi untuk yang sabar. Seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BJBR juga sepertinya nih konsol ada peluang ditarik naik di Juli. Kalau dilihat dari time frame bulanan, udah 3 candle turun dan volumenya makin berturun drastis. Jadi ada peluang untuk BJBR di bulan Juli technical rebound. Minimal dia rebound itu bisa sampai ya nggak usah muluk-muluk lah ya, tarik 1250 7% itu lumayan lah ya kalau dikasih, atau sekitaran 4% sampai 4,5% segini juga bisa. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah ini ya, ini bisa ditarik lebih atas 1280. Nah, ini gambarannya. Kemungkinan besar kalau di time frame weekly-nya, kalaupun ada potensi upset naik, peluang besar naik di bulan Juli. Tapi disclaimer, itu maksimal 9% cukup tinggi ya. Tapi yang namanya market apapun bisa terjadi, atau sekitaran 5% aja dulu. Jangan harap tinggi-tinggi dulu ya. Dapat 5% di bulan Juli lumayan kan untuk swing pendek sebulan. Bisa seperti itu. Nih stop loss-nya 3% aja. Kalau Bapak Ibu mau cut loss saja 3%, risk reward 1:1. Seperti itu. Untuk BJBR bisa diperhatikan, kelihatan konsolidasinya juga. Ya memang biasanya konsolidasi range pendek seperti ini bisa dibuang. Tapi karena melihat ISG yang ada peluang rebound di bulan Juli, ya bisa naik. Ya tadi kalau di luar plan kita harus stop loss dulu. Yang mau pakai stop loss 2% sampai 3% stop loss tuh ideal aja. Malah itu bagus ya untuk meminimalisir resiko. Jebol 1160 mestinya sih gagal untuk BJBR mencoba naik ya. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 1690 menguat 1,5%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya BRIS ada akumulasi. Menarik nih kayaknya BRIS ya. Coba dilihat dulu secara teknikalnya seperti apa. Dia rebound lagi dari ya 1650-nya. Bagus, tutupan di harga tertinggi. Kalau candle bulanannya kurang oke memang ya. Ya bisa dibilang koreksi tipis lah 2%. Tapi mestinya ini kalau nanti BRIS bisa tembus 1750. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya 1770, atau sekalian langsung tarik atas saja 1800 ya, biar lebih angka genap lah. Ini menarik, harusnya bisa jadi naik. Menurut saya BRIS juga bisa diperhatikan di bulan Juli karena ini time frame bulanannya koreksi tipis saja dan dia itu nggak membentuk lower low ya, masih di atas 1650 tutupannya. Kalau di time frame weekly-nya juga bagus, dia tutupan di harga tertinggi walaupun memang volume nggak kuat ya, tapi
bagus konsolidasinya itu. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia rejection, mestinya candle seperti ini ya jangan sampai turun lagi dari 1640. Seperti ini aja kalau Bapak Ibu berminat ya. Hari Senin tuh harus langsung hijau beris. Kalau bisa hijau tembus 1720 itu udah cukup bagus. Tapi memang konfirmasi melanjutkan uptrendnya tembus 1800 untuk beris. Dan kalau dilihat seperti ini ya Bapak Ibu paling cut lossnya itu sekitar 4% aja. Pokoknya gagal bertahan di atas 1650 tinggalin aja. Gak perlu nunggu sampai 1600 karena ya tadi dia bisa ke 1500 kalau dia gagal bertahan di atas 1650 ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi nggak pakai stop loss juga silahkan. Menurut saya menarik untuk beris, apalagi hari Senin langsung open gap up. Misalnya loh ya, tiba-tiba naik tinggi dan tutup di atas 1700 tuh menarik untuk beris ya. Tutup di atas EMA 60-nya nih, garis kuning. Seperti itu untuk beris. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di 384, terkoreksi 0,51%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bekas banyak Agro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tengahnya. Agro juga bagus. Pokoknya di atas 380 ini bisa di hold. Gak perlu nunggu sampai 370. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau berminat konfirmasinya memang 370 nih gagal bertahan di atas sini out aja. Tapi mestinya langsung hijau Senin ya. Jangan lagi merah-merah. Kalau bisa langsung tembus 400. Oke tuh, Agro bisa di watchlist untuk seminggu ke depan ya. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, nah ini ada perlawanan udah di area support. Support kuatnya memang 350 tapi terlalu jauh kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai sana kalau untuk tren jangka pendek. Tapi kalau untuk tren jangka menengah, jangka panjang atau Bapak Ibu tahu fundamental ya bisa skenario-nya, strateginya juga beda kan. Kalau tren jangka pendek untuk trading cepat atau ada swing trade ya ada strategi juga. Jadi ya kita itu di saham ini beradu strategi gimana meminimalisir resiko. Yang paling utama risknya lebih kecil dan profitnya bisa ya minimal 1:1. Dengan kondisi seperti ini melihat time frame bulanannya ada peluang melanjutkan penguatan, bisa sampai ya resisten terdekat 430 420 karena volume minggu kemarin meningkat. Kalau dilihat MACD-nya masih melandai ke bawah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji nggak masalah juga. Apalagi lihat 4 minggu itu volumenya lumayan besar. 3 minggu ke belakangnya ada peluang tembus 400-nya Agro. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 102, terkoreksi 1,92%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di bekas semuanya BBKP didistribusi. Langsung saja ke tarikannya. BBKP juga bagus karena kelihatannya di time frame weekly-nya volume cukup meningkat yang signifikan 4-5 minggu ke belakang dan dia juga berhasil menembus lagi 100. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading di BBKP itu ya gagal bertahan di atas 100 itu ya coba pertimbangkan stop loss. Di mana stop lossnya atur aja strategi masing-masing. Kalau dilihat dari time frame bulanan 2 bulan juga volume meningkat dan ada rejection. Bulan sebelumnya BBKP itu mencoba turun dengan membentuk candle hammer terbalik, tapi kemudian di bulan Juni dia kembali membentuk doji dan mempertahankan area 100. Ini menarik, menurut saya juga ada potensi upside bahkan bisa ke 120. Ini tarik aja atas nih. Kalau dilihat dari time frame bulanan ya 120 tuh sangat mungkin di bulan Juli. Tapi disclaimer ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya ini bagus juga, daily-nya ini koreksinya juga bagus, masih di atas EMA 60, harusnya masih oke untuk BBKP. Ya, kalau yang mau spek buy ya ini bisa spek buy, tapi disclaimer. Oke nih untuk BBKP. Peluang besar ke atas, 120 tuh arahnya untuk BBKP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1585 menguat 0,95%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya BNGA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA pelan-pelan terus naik, cuman ya seperti ini nih hati-hati ya. Tapi ya memang masih bisa terus naik. Targetnya tadi 1600 bisa sampai 1625. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, volumenya makin berkurang. Jadi apakah mungkin masih bisa naik? Ya tergantung market makernya. Kalau masih mau narik, tarik naik. Cuman sangat beresiko ya kalau Bapak Ibu baru mulai mencoba beli. Ini nih harga pucuk kondisi sekarang. Kalau menariknya untuk BNGA itu kalau dilihat ya 1500 itu nanti kalau misalnya dia ada 1-2 bulan koreksi ke 1500 tuh itu menarik spek buy. Tapi ya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang juga ya boleh aja, gak ada yang salah nih ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya 1400, 1500 tuh lah area menarik spek buy.
buy. Jadi kalau dia sampai gagal bertahan di atas 1400 berarti kan false break. Mestinya time frame bulanan bisa jadi koreksi dulu, membentuk swing low-nya, terus baru naik. Ini kan ada double bottom, kelihatan menarik kan? Tapi ini lebih lama waktunya. Bahkan target double bottomnya ini bisa ke 2200. Tapi menarik lah untuk BNGA ya, bisa diperhatikan lah. Tunggu dia ada koreksi, pasti ada koreksi gak ya? Pasti ada. Gak mungkin dia naik terus. Tunggu aja. Ini apalagi belum ada membentuk swing low dari semenjak April. Akhir dia membentuk swing low pas dividen, habis itu belum pernah lagi membentuk swing low yang cukup dalam. Jadi itu yang perlu hati-hati, yang nggak pakai stop loss untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya PNBS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS belum di atas 6162 belum oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau curi start masih sama analisa saya sebelumnya 51, 52, 53 itu area stop loss-nya lah. Tinggalin aja kalau dia di bawah itu. MACD-nya sudah terus mengarah ke atas, membentuk golden cross dan sudah melewati perbatasan garis nol. Volume memang belum kuat. Kalau dilihat dari time frame bulanan ada rejection setelah dia 4 bulan membentuk candle merah, ada perlawanan di area 55. Ya ini bisa jadi momentum dia naik, tapi konfirmasinya memang 60, 62 bergerak di atas itu aman untuk PNBS ya. Tapi kalau nggak mau ketinggalan duluan ya itu tadi, kalau dia turun di bawah 54, di 53, 52, 51 tuh tinggalin daripada dibawa ke 50 ya. Dari harga sekarang ya 12% kayaknya, apa 15, 10% ya. 10% aja udah lah ya, cut loss saja daripada lagi makin lama makin dalam ya, seperti itu. Untuk PNBS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 284, terkoreksi 2,74%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya PNLF di distribusi. Infonya mau masuk LQ45 tapi ya dibawa turun terus ke area support pertahanan terakhirnya ya. Kalau dia gagal bertahan atas 280 ya gagal, false break. Ini harusnya rebound ya. Harus rebound. Senin, Selasa, Minggu depan tuh harus tembus kalau bisa 300 lagi. Kalau dilihat dari time frame bulanannya ada perlawanan dan volume meningkat. Mestinya sih coba naik, masih melanjutkan kenaikan di bulan Juli. Semoga aja, tapi ya saya akan cut loss kalau PNLF nih tutup di bawah 280. Saya punya PNLF juga tuh sudah floating loss berapa ya? 5% apa ya? Ya udahlah, saya akan cut loss nanti kalau jebol 280. Seperti itu untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1085, terkoreksi 1,8%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakar semuanya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN gagal ya. Mencoba nembus 1180 gagal dan turun. Wah, ini ada malah triple top ya. Bahaya nih. Ya, pokoknya yang penting harus hijau lah. Kalau dilihat volume mulai meningkat kan. Ada candle 3 black crow. Kalau masih buangan, out aja dulu Senin ya. Harusnya sih rebound langsung Senin. Bertahan lah. Kalau bisa ya tutup di atas 1100 atau 1120 itu untuk PNBN. Jadi seperti itu. Untuk PNBN kalau dilihat dari time frame bulanannya, waduh rejection lagi ya. Coba naik karena candle hammer terbalik. Volume gak kuat juga. MACD tajam ke bawah. Tapi ya itu. Yang penting gak turun dari ya 1180 itu. Jadi seperti itu. Untuk PNBN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 1020. Koreksi 0,97%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semarangnya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Penin juga false break. Kondisi seperti ini ya 1000 lagi diuji. Ini udah gagal nih, nggak perlu dipakai lagi, tutup aja. Harusnya naik ya. Candlenya bagus nih, volume besar. Ternyata open gap up dibanting turun lagi. Jadi sekarang di area support. Nah ini kalau Bapak Ibu yang belum punya atau yang sudah punya mau average tapi disclaimer ya. Ya spekulatif. Nekat aja atau tunggu lihat Senin. Kalau candle hijau sih bagus, ada peluang lah. Pokoknya kuncinya 1000, jangan jebol aja untuk Penin. Seperti itu. Penin langsung saja ke saham terakhir. Ada Cepin yang ditutup di harga 555 menguat 0,9%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikan. Cepin di area pucuk dan mau bagi dividen. Dividennya di tanggal 6 Juli di hari Kamis, berarti cum date-nya itu Rabu ya, dengan dividen 100 per lembar saham dengan harga sekarang hampir 20%. Dividen trap iya pasti ya. Jadi jangan dulu lah.
Cuma kan saham-saham Big Bang itu rata-rata, tapi seperti menurut saya sih kalau Bapak Ibu minat dividen ya silahkan, kalau nggak minat dividen ya jangan rugi waktu menunggunya ya, seperti itu. Untuk Cepin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, nyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.